disapa dengan Ning. Saya adalah pemateri pertama dari kelompok 4 untuk bidang studi statistik dari Ibu Andi Mustika dengan judul teknik pengambilan sampel. Ada pula rekan-rekan saya di samping, yaitu Ria, Sitna, Rizky, Jihad, sama Titin. Oke, kita masuk ke pemateri yang pertama, yaitu probability sampling. Next, probability sampling dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama samples random sampling dan proportionate targeted random sampling. Disproportionate targeted random sampling sama cluster sampling. Teman-teman juga harus mengetahui bahwa probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka dengan pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Kita masuk ke non probability, yaitu dibagi juga menjadi 6 bagian, yaitu sampling sistematis, kuota, accidental, purposive, genu, sama snowball sampling. Adapun non probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Probability sampling, simple random sampling. Simple random sampling dinyatakan simpel atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperbaiki strata yang ada di dalam populasi itu. Teknik tersebut dapat dipergunakan bila jumlah unit sampling dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Cara pengambilan sampel dengan simple random sampling dapat dilakukan dengan metode undian, ordinal, maupun tabel bilangan random. Populasi adalah mahasiswa prodi SI yang berjumlah 500 orang. Jumlah sampel ditentukan dengan tabel Isach dan Mitchell dengan tingkat kesalahan adalah sebesar 5%, sehingga jumlah sampel ditentukan sebesar 205. Jumlah sampel 205 ini selanjutnya diambil secara acak tanpa memperhatikan kelas, usia, dan jenis kelamin. Proportionate stratified random sampling digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan bersastra secara profesional. Teknik ini hampir sama dengan simple random sampling, namun penentu sampelnya memperhatikan sastra atau tingkat yang ada dalam populasi. Populasi adalah karyawan PT XYZ berjumlah 125 dengan rumus Slavin dan tingkat kesalahan 5% diperoleh sebesar sampel adalah 95. Populasi sendiri terbagi ke dalam 3 bagian, marketing, produksi, dan penjualan, yang masing-masing berjumlah marketing sama dengan 15%, produksi 75%, dan penjualan 35%. Maka jumlah sampel yang diambil berdasarkan masing-masing bagian tersebut ditentukan kembali dengan rumus populasi kelas atau jumlah populasi keseluruhan dan jumlah sampel yang ditentukan. Marketing 15 bagi 125 kali 95 sama dengan 11,4 dibulatkan menjadi 11. Produksi 75 bagi 125 kali 95 sama dengan 57. Penjumlahan sama dengan 35 per 125 kali 95 sama dengan 26,6 dibulatkan menjadi 7. Sehingga dari keseluruhan sampel kelas tersebut adalah 11 tambah 57 tambah 27 sama dengan 95 sampel. Teknik ini umumnya digunakan pada populasi yang diteliti adalah kategori tidak selisih, yang dalam hal ini berbeda dalam hal bidang kerja. Filter sampling atau sampling area digunakan jika sumber data atau populasi sangat luas. Misalnya, penduduk suatu provinsi, kabupaten, atau karyawan perusahaan yang tersebar di seluruh provinsi. Contohnya yaitu peneliti ingin mengetahui
kualitas proses belajar mengajar di tingkat SMU. Populasi penelitian adalah siswa SMA seluruh Indonesia karena jumlahnya sangat banyak dan terbagi dalam berbagai provinsi. Maka penentuan sampelnya dilakukan dalam tahapan berikut. Tahap pertama adalah menentukan sampel daerah. Misalnya ditentukan secara acak 10 provinsi yang akan dijadikan daerah sampel. Tahap kedua yaitu mengambil sampel SMU di tingkat provinsi secara acak, yang selanjutnya disebut sampel provinsi karena provinsi terdiri dari kabupaten atau kota. Maka diambil secara acak SMU tingkat kabupaten yang akan ditetapkan sebagai sampel atau disebut kabupaten sampel, dan seterusnya sampai tingkat kelurahan atau desa yang akan dijadikan sampel. Setelah digabungkan, maka keseluruhan SMU yang akan dijadikan sampel ini diharapkan akan menggambarkan seluruh populasi secara keseluruhan. Non-probability sampling, sistematis atau systematic sampling. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Contohnya, akan diambil sampel dari populasi karyawan yang berjumlah 125 karyawan, diurutkan dari 1 sampai 125 berdasarkan absensi. Penelitian bisa menentukan sampel yang akan diambil berdasarkan nomor genap 2, 4, 6 dan seterusnya, atau nomor ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya, atau bisa juga mengambil nomor peningkatan 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Sampling kota atau kota sampling. Sampling kota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kota yang diinginkan. Teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. Mengumpulkan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah jalan terpenuhi, maka pengumpulan data dihentikan. Misalnya, akan dilakukan penelitian tentang persepsi siswa terhadap kemampuan mengajar guru. Jumlah sekolah adalah 10, maka sampel kota dapat ditetapkan masing-masing 10 siswa per sekolah. Terima kasih. Sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data. Dalam teknik sampling aksidental, pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung saja mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Contohnya misalnya penelitian tentang kepuasan pelanggan pada pelayanan Mall A. Sampel ditentukan berdasarkan ciri-ciri usia di atas 15 tahun dan baru pernah ke Mall A tersebut. Maka siapa saja yang kebetulan bertemu di depan Mall A dengan peneliti yang berusia di atas 15 tahun akan dijadikan sampel. Sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Contohnya, misalnya peneliti ingin meneliti permasalahan seperti daya tahan mesin tertentu, maka sampel ditentukan adalah para teknis atau ahli mesin yang mengetahui dengan jelas permasalahan ini. Atau penelitian tentang pola pembinaan olahraga renang, maka sampel yang diambil adalah pelatih-pelatih renang yang dianggap memiliki potensi di bidang ini. Teknik ini biasanya dilakukan pada penelitian kualitatif.